sekarang kita membahas mengenai Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier adalah seorang YouTuber, podcaster, presenter, dan juga mantan pesulap atau bisa dikenal juga metalis yang terkenal di Indonesia. Beliau lahir pada 28 Desember 1976. Awal karirnya, beliau terkenal sebagai ilusionis profesional. Sebelum banting setir menjadi salah satu kreator terbesar di Indonesia, Deddy Corbuzier ini juga mendapat julukan Father of YouTuber Indonesia. Mari kita ulas mengenai Deddy Corbuzier. Saya menganalisa kekuatan dan kelemahan personal branding Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier, saya melihat tindakan personal branding beliau dalam membangun reputasi. Untuk kelebihannya atau sudah dilakukannya, dia berhasil membangun reputasi sebagai podcaster dan influencer opini publik yang berani, kritis, dan juga berpengaruh. Reputasi tidak lagi terbatas sebagai pesulap. Namun kelemahannya, sebagian masyarakat masih mengaitkan citra kontroversialnya Deddy dan sensasionalnya di bidang kapasitas akademik atau kepakaran tertentu. Apa sih tindak lanjutnya? Beliau perlu memperkuat reputasi sebagai thought leader melalui publikasi, riset, dan juga forum kebijakan publik. Untuk meningkatkan daya saingnya, kelebihannya dia mampu beradaptasi dari industri hiburan ke media digital dan podcast. Yang sebelumnya kita tahu dia sebagai ilusionis atau metalis. Beliau juga memperkuat jaringan. Dia memiliki jaringan luas mulai dari selebriti, pejabat negara, akademisi, pengusaha, hingga tokoh internasional. Jaringan yang sangat luas berpotensi memunculkan persepsi berpihakan terhadap kelompok tertentu. Dalam membangun karir, beliau menunjukkan transformasi karir yang sangat sukses dari metalis, presenter, YouTuber, hingga pejabat publik. Nah, dapat lihat ya. Staf khusus untuk Menhan. Autentisitasnya, dia dikenal memiliki gaya komunikasi yang lugas, tegas, dan apa adanya, sehingga mudah dikenali oleh publik. Gaya komunikasi sangat langsung, kadang dianggap terlalu keras dan provokatif oleh sebagian audiens. Relevansinya selalu mengangkat isu yang sedang viral beliau ini. Aktual dan juga bahan-bahan atau topik yang menjadi perhatian masyarakat saat itu. Hal ini ketergantungan pada isu viral dapat mengurangi kedalamannya pembahasan pada beberapa topik tertentu. Deddy perlu memperbanyak konten berbasis edukasi jangka panjang yang tetap relevan meskipun tren berganti. Konsistensi menggunakan identitas visual, gaya bicara, serta positioning sebagai figur kritis dan maskulin. Terlihat ya, beliau maskulin. Konsistensi ini terlalu kuat, dapat membatasi eksplorasi citra baru yang lebih luas. Kreativitas tentu tidak dapat dilakukan. Beliau berhasil menciptakan format podcast yang sangat menarik dan mengubah wawancara menjadi konten hiburan sekaligus informasi. Kan gua kejam nih. Kejam, betul. Kalau misalnya bunuh orang kejam. Nah, dia bisa membangun value, mendorong nilai disiplin, pola pikir kritis, kesehatan, dan pengembangan diri kepada audiens. Nilai yang disampaikan terkadang tertutupi oleh kontroversi atau judul konten yang provokatif. 15 menit IQ lo turun. Logika kah? Contohnya seperti ini. Beliau itu membangun profil yang menarik.
memiliki kisah transformasi hidup yang kuat mulai dari pesulap hingga figur media nasional. Transformasi digital dan ketahanan nasional. Mungkin sekian terkait Deddy Corbuzier.